kita, rumah bersama. Jayalah, jayalah, rumah kita, rumah bersama. Jumpa lagi di channel Pencari Koin edisi C. Pada tanggal 20 Desember 2021 telah dilaksanakan sidang lanjutan edisi cash di Pengadilan Tinggi Bekasi. Jalannya persidangan sangat menarik untuk disaksikan secara langsung. Berikut adalah hasil sidang yang disampaikan langsung oleh Pak Al-Qadiri. Alhamdulillah hari ini sidang pemeriksaan saksi mahkota. Saksi mahkota ini artinya para terdakwa yang ada 6 orang itu satu sama lain bersaksi. Gitu. Ya kan? Yang mana dijadikan satu, jadi saksi ini merangkap sebagai saksi dan sebagai keterangan terdakwa sendiri. Jadi ada sekali untuk dua sebagai saksi dan sebagai keterangan terdakwa. Ya kan? Yang mana hari ini adalah sidang terakhir yaitu pemeriksaan terdakwa. Sehingga ditetapkan tadi untuk tanggal 27 jaksa sudah diharapkan dan diharuskan bahkan mengajukan tuntutan, ya kan? Yang mana nanti biasanya setelah 1 minggu setelah itu baru kami pembelaan atau pledoi yang biasa kita sebut pledoi. Ya, jadi sidang ini sudah selesai, tinggal istilahnya jawab menjawab lah. Nanti ada replik, ada duplik, baru putusan. Diharapkan pertengahan bulan depan ini sudah putus. Ya kan? Tadi memang banyak hal yang kita tanyakan ke yang bersangkutan dan Ani membuktikan dia mempunyai bukti bahwa selama 3 bulan itu Mulyana membeli koin, menjual koin ke Ani itu ternyata dalam 3 bulan itu Agustus sampai November hanya 6 miliar. Jadi kerugian 27 miliar itu perlu dipertanyakan. 6 miliar, bahkan dia ada bukti, ada hitung-hitungannya bahwa hanya 6 miliar. Yang mana 27 miliar itu pun kemarin juga diklaim, yaitu uang Mulyana sendiri 15 miliar, ditambah uangnya Haji Nana 13 miliar. Buya Nana. Iya, Buya Nana, ya Haji Nana 13 miliar. Tapi Haji Nana bilang, saya tidak pernah meminta Mulyana melaporkan siapapun juga, baik Aye maupun Ani. Bahkan saya tidak pernah memberi kuasa. Saya selama ini saya top up artinya ke Mulyana, dan saya tidak pernah selama ini menjual ya, dia selalu membeli. Nah, itu pun sudah merupakan kebohongan dari Mulyana kan. Kebohongan. Dia bilang 27 miliar, ya kan? Ternyata itu 13 miliar uangnya Haji Nana. Tadi ini terbukti bahwa Ani punya hitung-hitungan sendiri sejak Agustus sampai November cuma 6 miliar. Dan juga pelapornya itu hanya Mulyana. Jadi tidak ada 3 orang, 2 orang yang melaporkan Aye itu pun tidak. Satu tidak hadir yang namanya Munif. Kemudian kemarin yang namanya Roswati itu tidak hadir tapi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Jadi pelapornya hanya satu, hanya Mulyana untuk semua perkara, ya kan? Nah, tadi kami sempat tanya ke JPU 2 alat bukti apa yang dipunyai oleh JPU tidak menjawab, ya kan? Karena syarat untuk mentersangkakan orang apalagi sampai terdakwa sampai sidang itu harus minimal 2 alat bukti. Itu diatur di KUHP, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian di Perkap sendiri tersangka, orang dikatakan tersangka jika sudah memenuhi 2 alat bukti. Bahkan di putusan MK, kalau nggak salah putusan MK nomor berapa ya? 21 tahun 2014 yang mengatakan bahwa mentersangkakan seseorang minimal 2 alat bukti, ya kan? Kalau JPU mengatakan
alat bukti itu kan satu, ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan sebagainya, ya kan? Kalau seandainya JPU mengatakan ahli kemarin yang dihadirkan itu salah satu alat bukti, itu kami tolak. Kenapa? Karena mereka semua itu diperiksa setelah status tersangka. Jadi nggak bisa dibagi salah satu alat bukti. Salah satu status tersangka, ya kan? Kemudian yang kedua lagi, alat bukti ini ditujukan ke siapa? namanya begitu, untuk mentersangkakan orang itu menurut 184 ayat 1 KUHP, ya kan, aturan itu harus ada 2 alat bukti. Kalau hanya saksi, termasuk pelapor itu saksi, ya kan, itu mau satu saksi sampai 1000 saksi pun dihadirkan, itu baru 1 alat bukti. Dia harus menemukan 1 lagi. Kalau itu surat pun katanya tidak, menurut ahli pidana kemarin tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Karena apa? Karena fotokopi. Harus asli. Ya kan? Mau apa lagi buktinya? Kalau masalah kemarin prestis apa nggak bisa. Karena menurut pasal 6 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 2008 harus bisa diakses. Akses itu melalui internet. Prestis kan nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tidak bisa dibuat Alat bukti. sebagai barang bukti. Apalagi dari ahli forensik kemarin itu memeriksanya itu setelah berapa bulan setelah tersangka membuktikan. Jadi biasanya barang bukti itu diuji melalui laboratorium forensik agar bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, berarti kesimpulannya apa? Diujinya setelah tersangka gitu. Jadi sebenarnya tersangka itu hanya satu aja, ada saksi saja. Saksi doang. Berarti nggak kuat dong, kan minimal 2 Bukan nggak kuat, makanya itu kami tadi tekankan pada hakim ya bahwa persidangan ini terlalu capek, yang mana hanya menggunakan satu alat bukti. Saya bilang gitu tadi kan. Ya kan, dan kita agak sedikit emosional karena ya melihat banyak orang-orang yang sebenarnya dirugikan dengan adanya persidangan ini. Ya kan, baik mitra maupun keluarga sendiri dari tersangka kan. Bagaimana coba selama ini berbulan-bulan jauh dari keluarganya, malam sampai malam sidang, ya kan, yang mana belum tentu mereka ini bersalah. Dan begitu. Mudah-mudahan hakim akan adil, tegas, apa adanya, sehingga bisa memutuskan dengan bijaksana. Yang jelas kami butuhkan dukungan dan doa dari teman-teman. Tadi kan Pak Munib sama Roswati sudah mundur. Bukan mundur ya, Satu. tidak sebagai pelapor. Iya, Munib tidak datang. Munib tidak datang. Roswati bukan pelapor, jadi Iya, sebagai karena saksi. ditanya, karena dia tidak ada pernyataan kerugian dia di dalam dakwaan. Jadi yang ditulis di dakwaan JPU itu hanya kerugian Mulyana. Berarti dia tidak termasuk orang yang dirugikan dalam hal ini. 2 pelapor ini kan menuntut Pak Aye. Iya. Dengan tidak adanya Munib dan tidak mundurnya Roswati sebagai saksi, Ya. bagaimana status Nah Pak itu Aye? nanti kita buat untuk pertimbangan kita, sehingga ya kalau tidak ada pelapornya berarti tidak ada korban, Nah, ya kan? Memang kalau untuk penipuan itu korban harus ada, kecuali pembunuhan, karena korbannya udah mati. Ya kan? Berarti ya seperti orang saksi-saksi datang, orang kecurian motor contohnya, saksi bilang oh iya saya tahu. Begitu orang yang bersangkutan, saya nggak hilang, ada di rumah, motornya gimana coba? Makanya wajib dihadirkan. Kalau tidak ada ya tidak bisa AY itu dikenakan pidana. Itu nanti Biar ada semua pidana. tahu Pak bahwa itu ada yang dari Riau sampai naik motor mendukungnya di situ, itu orangnya. Mana? Ini Memang naik motor dari Riau dia Pak. ya. Luar Biar biasa. semua orang tahu gitu Pak. Iya, ini Stereo juga. Ini yang dari Riau. ini satu, luar biasa. 7 orang ya dari Riau. Ya. Dua Kemarin naik dari motor. Jawa Timur dan sebagainya. Ya. Mudah mana Pak? Oh, ada mau nanya Pak. Ini bubur ini. Saya cerita. Dari tadi Hah? Apa? Tidak. Mau nanya ya. Boleh dong. Syarat
syarat seseorang menjadi tersangka kan harus ada dua alat bukti. Nah, dalam persidangan edisi kes ini diduga itu kan baru satu alat bukti. Intinya satu alat bukti. Nah, dengan satu alat bukti ini, apakah bisa dikatakan sidang ini cacat hukum? Kemarin kan ahli hukum pidana mengatakan, ya kan, bagaimana kalau dengan ya seharusnya tidak bisa dipersidangkan karena apa? Berarti dia tidak, status tersangkanya tidak sah. Kalau tersangkanya tidak sah, terdakwanya di persidangannya juga tidak sah. Itu oleh sebab itu kita beri gambaran hakim karena ini sudah sidang, tidak mungkin diputus di tengah-tengah ya. Nah, mudah-mudahan dengan bukti, dengan saksi kita, kemudian dengan usaha-usaha kita itu dapat menyebabkan keyakinan hakim mengatakan bahwa ini tidak ada tindak pidana. Satu lagi Pak Aga. Kalau menurut saya persidangan edisi kes ini sama seperti persidangan aplikasi ojol karena sama-sama aset digital. Nah, pada saat berdirinya aplikasi edisi ojol itu belum ada peraturan. Nah, sama seperti edisi kes Jadi begini, memang di dalam prinsip ya di hukum pidana itu ya pasal 1 ya di undang-undang hukum pidana itu mengatakan bahwa jika belum ada undang-undang yang mengatur maka tindak pidana itu tidak ada, gitu loh. Oleh sebab itu memang dari faktanya mulai 2018 itu kan tidak ada aturan. Begitu ada aturan kan diikuti. Tapi dari awal pembuatan aplikasi itu sudah didaftarkan di Kementerian Meninfo kan? Berarti apa? Itu adalah menyediakan aplikasi, bukan mengumpulkan dana. Ya kan? Kayak WA itu kan aplikasi. Ya kan? WA itu aplikasi, jadi siapapun juga bisa menggunakan WA itu, ya kan? Jadi tidak ada pengumpulan dana, aplikasi yang mana aplikasi itu digunakan untuk bertransaksi, tidak ada pengumpulan dana ke ownernya, pemilik yang mempersiapkan aplikasi itu tidak ada. Bahkan orang yang membuat aplikasi itu menjadi member di situ, ya kan? Kalau dengan ada kekayaan sebelumnya itu karena AY ini terdakwa ini yang didakwa ini memang sebelumnya bermain di pasar internasional kripto, bukan karena edisi cash, bukan. Sebelumnya dia Edinar itu dia bermain di internasional, ya kan? Artinya dari awal memang dia sudah mempunyai modal, makanya dia bentuklah edisi cash dengan harga flat, yang mana dia mining dengan luar internasional itu digunakan untuk komunitas, sehingga diputar ke sini gitu loh, yang mana tujuannya untuk mensejahterakan para anggota, artinya berbagi keuntungan lah istilahnya begitu. Ya kan? Berbagi manfaat bukan keuntungan. Faktanya kan tidak ada masalah. Masalah orang-orang itu kan jujur aja, masalah kita ini kan bukan di aplikasi itu, tapi di program-program yang tidak terkontrol. Masing-masing pribadi masing-masing, ya kan? Bukan Coba saya tanya sama orang yang tidak mempunyai program, nggak ada masalah. Nggak ada. Ya kan? Jujur aja masalahnya di situ. Dan teman-teman ini ada yang sabar, ada yang tidak. Yang tidak sabar kemarin melapor. Yang sabar ya, insya Allah kalau dengan adanya ini tidak bersalah, kita minta Bapepti untuk menghidupkan kembali aplikasi ini, ya kan? Karena faktanya tidak ada kejahatan, ya kan? Sehingga bisa berjalan lagi. Jadi yang dibekukan itu cair lagi. Mudah-mudahan koin-koin itu tidak hilang. Ya kan? Satu lagi Pak, ini kan proses besok adalah tuntutan JPO. Nah, habis JPO berarti tetap berlangsung dong. Pledoi, habis itu Oh iya, seminggu biasanya, seminggu. Oh, seminggu. Replik duplik nanti kita kesepakatan, kalau bisa lisan ya hari ini kita selesai, tapi kalau menunggu ya kira-kira pokoknya pertengahan atau akhir bulan ini ya sudah bisa tidak bisa direalisasikan lah. Ya saya yakin dengan doa banyak ini orang ya insya Allah ada yang
Ijabah kan? Ya, apalagi dari jauh dan sebagainya ya kan? Ya kan, karena ini bukannya sesuatu yang menurut saya loh ya, sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena ini bertransaksi dan tidak ada yang dirugikan dan sudah tahu gamenya seperti apa kan? Ya, sudah ada regulasinya, Ya. di Bapeti dan dimanapun sudah ada. Ada, kalau izinnya lengkap, nggak usah khawatir. Kalau dibilang tanpa izin, ya keliru. Satu, seandainya dikenakan pasal tanpa izin yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 nggak bisa karena sudah diganti Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Jadi sudah tidak bisa diterapkan lagi. Dakwanya sudah tidak valid lagi untuk izin. Ini Untuk skema sudah, ya pokoknya semuanya tidak kena. Mitra-mitra banyak yang nanya nih Pak Al-Katsiri terkait barang bukti sitaan kemarin. Apakah itu bisa seandainya Pak Ayah dinyatakan menang, apakah itu bisa kembali ke Pak Ayah atau bagaimana? Ya kalau memang di dalam hukum kalau bersalah ya harus kembali. Tidak bersalah. Sorry, kalau tidak bersalah ya harus dikembalikan. Harus ya. Ya harus dong. Itu kan namanya disita, bukan diambil. Disita sementara ya kan. Jadi Anda nggak punya STNK, Anda jalan nggak punya SIM, disita motornya. Tapi begitu Anda tunjukkan ada SIM, ada STNK, dikembalikan. Kalau dikembalikan berapa persen, Bang? Ya keseluruhan. 100%. Kalau ada kekurangan ya kita masalahkan. Yuk. Saya rasa itu aja Pak Al-Katsiri udah malam ya. Cukup ya. Yuk. Nanti buat next. Terima kasih Pak Al-Katsiri atas infonya. Yuk. Life was always my favorite sound. No, I always